yang ada yang sedang yang sedang nonton saat ini. Iya. Nah, kita ada nih satu hal yang penting juga. Kamu tahu nggak? Apa tuh, Ted? Nah, sebelum kita memulai rangkaian acara, izinkan saya menyampaikan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama, acara akan diawali dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Saudari Erna. Yang kedua, dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Frater Christophorus. Yang ketiga, setelah itu kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Yang keempat, kemudian kita akan mendengarkan closing statement dari pembicara. Dan yang terakhir, acara akan ditutup dengan foto bersama yang akan dipandu oleh Saudari Angie serta doa tutup yang dipimpin oleh Saudari Gloria. Semoga seluruh rangkaian acara ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, sebelum kita masuk ke sesi utama, marilah kita menyiapkan hati dan juga memulai kegiatan kita dengan doa. Kepada Saudari Erna, kami persilahkan untuk memimpin doa pembuka. Baik, Romo, Suster, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, untuk memulai webinar kita, marilah kita satukan hati kita dengan berdoa. Doa akan saya pimpin secara Katolik, bagi teman-teman yang lain boleh menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami hari ini. Kami boleh berkumpul secara daring dalam webinar bersama dengan sahabat hidup dalam sukacita. Ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu mendengarkan, memahami, dan menghidupi setiap pesan yang kami terima hari ini. Berkatilah narasumber kami, Frater Christo SJ, agar Engkau sendiri yang berkarya setiap melalui setiap kata yang disampaikannya. Berkati pula para host dan seluruh peserta agar pertemuan ini dapat membawa sukacita, dapat membawa kedamaian agar semakin menguatkan kami dalam persahabatan dan iman. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, dengarkanlah doa kami ini dan sampaikan kepada Yesus Kristus Putramu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Saudari Erna yang telah memimpin doa pembuka. Semoga melalui doa ini, kegiatan kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa berkat bagi kita semua. Ted, kamu tahu nggak sih webinar kali ini kita juga ada peraturan yang harus dipatuhi oleh peserta webinar. Oh ya, apaan tuh? Nah, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa peraturan atau tata tertib selama webinar berlangsung. Yang pertama, peserta dimohon untuk menonaktifkan mikrofon selama materi berlangsung. Yang kedua, peserta diharapkan mengikuti kegiatan dengan baik hingga selesai. Yang ketiga, jika ingin bertanya, peserta dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Yang keempat, link presensi akan dibagikan oleh panitia di akhir acara untuk pengisian sertifikat. Oke. Nah, ini adalah sesi yang paling ditunggu nih, Git. Ya. Mau tau nggak? Apa tuh, Ted? Nah, kita sekarang akan masuk ke acara inti yaitu pemaparan materi dari pembicara kita hari ini. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan pembicara kita. Beliau adalah Frater Christophorus Iuliano Mesaroga Putra SY. Beliau menempuh pendidikan di SD SMP Strada Karawaci Tangerang, lalu SMA di Seminari Menengah Mertoyudan, 2 tahun di Novisiat Santo Stanislaus Girisonta, dan saat ini sedang menempuh studi S1 Filsafat di STF Dialkara, Jakarta. Nah, pada kesempatan ini, Frater akan membagikan refleksi mengenai bagaimana kita dapat hidup dalam sukacita melalui persahabatan, relasi, dan perjalanan hidup bersama. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, kepada Frater Christophorus, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Teddy dan beri kita. Suara saya sudah terdengar jelas ya? Sudah terdengar? Terdengar, Frater? Oh ya, baik. Romo, Suster, dan teman-teman, selamat pagi semuanya gitu ya. eh saya akan share screen dulu sebentar ya. Sebentar. Sudah kelihatan ya share screen-nya? Sudah, Kelihatan, Frater. Frater. Oke, baik. Ya, jadi hampir saya lupa ya, mungkin sebulan yang lalu apa Teddy
apa meminta kepada saya gitu untuk memberikan webinar kepada teman-teman semua hari ini tanggal 28 Maret 2026 dengan ya judul bersama sebagai sahabat hidup dalam sukacita gitu ya. Mungkin ini kalau bisa dikatakan memberi webinar atau materi itu ya saya belum sanggup gitu ya karena juga baru anak kemarin sore gitu bahasanya. Jadi mungkin saya lebih banyak sharing hidup gitu, sharing apa yang saya dapatkan selama hidup saya, mungkin juga formasi saya atau eh, perjalanan rohani saya juga gitu ya sampai saat ini. Itu jadi eh, dalam webinar kali ini kita lebih banyak ya tidak terlalu apa materi gitu atau apa tapi ya lebih ke sharing gitu ya. Lebih ke sharing saya pribadi apa-apa yang saya dapat mengenai sahabat mau mengenai hidup dalam sukacita itu seperti apa gitu. Tadi juga sudah diperkenalkan ya. Saya nama lengkapnya Frater Christophorus Iuliano Mesaroga Putra, SY. TK sampai SMP saya di Strada di Karawaci Tangerang yang juga sama dengan Teddy. Saya tidak tahu Teddy TK-nya itu juga di Strada apa enggak ya. Sehingga dia mengenal saya dari situ ya gitu. Jadi sudah SD, SMP dan di seminari pun juga bersama dengan Teddy. Lalu di Seminari Mertoyudan Magelang saya 4 tahun gitu dan di novisiat novisiat itu adalah eh, bagi yang belum mengenal gitu ya tempat eh, untuk para calon pastor gitu ya calon romo tahap pertamanya itu masuk di novisiat gitu pertama kali masuk di novisiat selama 2 tahun gitu. Dan saat ini saya sedang kuliah S1 Filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara di Jakarta gitu. Dan saya juga tinggal namanya di daerah Keramat bagi yang tahu gitu ya, di Jakarta juga gitu. Dan ya saya punya sedikit apa ya, kata-kata yang menarik, kalimat yang menarik bagi saya itu ya, waktu Tuhan pasti yang terbaik gitu. Karena dalam perjalanan hidup saya itu bukan pribadi yang merencanakan itu secara detail gitu ya. Misalnya nanti saya akan SMA di sekolah favorit ini, nanti saya akan kuliah kedokteran di universitas ini gitu. Tidak gitu. Saya orangnya sedikit sembrono juga gitu ya, sudahlah mengalir saja gitu. Ya saya juga tidak tahu bagaimana akhirnya masuk ke seminari, akhirnya novisiat, dan juga sampai sekarang gitu ya. Tapi bagi saya perjalanan itu perjalanan yang baik bagi saya gitu. Nah ini ada sedikit foto, ini pamer sedikit ya, ini di depan Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara di Jakarta. Jadi ada 5 pria ini gitu. Ini kami ya kurang lebih sudah hampir berapa? 7 tahun ya bersama gitu. Karena orang-orang inilah yang menjadi teman saya sejak tahun 2019. Saya SMA di Seminari Mertoyudan dan hingga saat ini gitu. Ini 5 frater Jesuit yang masih bersama-sama dengan saya gitu ya. Jadi ya kurang lebih 7 tahun kami bersama, 7 tahun kami saling berbagi, saling menguatkan gitu. Dan eh kami berlima gitu ya, tidak hanya berlima juga sih, kami seangkatan itu punya semacam moto gitu ya. Setelah lulus dari novisiat, ada dikatakan kaul pertama gitu ya. Nah itu ini temanya disatukan, diutuhkan dan berbuah gitu. Ini maksudnya apa gitu? Disatukan itu lebih pasif gitu bagi kami. Karena ada yang dari Medan, Medan Sumatera Utara ya. Ada yang dari Klaten, ada yang dari Ambarawa, ada juga yang dari Tangerang dan kami tidak pernah janjian gitu untuk bersama-sama gitu. Tapi ya sudah, kami masuk, daftar, diterima dan akhirnya berdinamika. Jadi kami disatukan secara tidak sengaja ya dalam tanda kutip. Ya karena saya juga tidak masuk ke seminari waktu itu karena salah satu teman dari ini karena semua asing mereka ini bagi saya. Saya tidak pernah mengenal mereka. Nah, dalam perjalanan waktu saya tidak kenal itu akhirnya
saya diutuhkan menjadi pribadi, saya ditemani oleh teman-teman saya ini eh, untuk bertumbuh gitu ya. Untuk bertumbuh, untuk belajar juga, untuk mengalami banyak hal. Dan akhirnya saya sebagai pribadi, kami masing-masing sebagai pribadi itu bisa berbuah. Maksudnya berbuah itu adalah ya saya bisa belajar dengan baik, saya bisa menjalankan tugas-tugas saya, studi ataupun macam-macam hal itu dengan baik. Salah satunya adalah karena peran sahabat-sahabat saya ini, teman-teman saya ini gitu. Nah, jadi mungkin kita juga selalu punya gitu ya pengalaman ini. Kita disatukan dalam kelompok tertentu gitu. Mungkin dalam sekolah, mungkin dalam universitas yang kita nggak kita nggak pernah milih sebetulnya gitu. Ya ya apa namanya ya tidak sengaja aja gitu bertemu gitu kan. Tetapi itu cara untuk disatukan gitu. Kita pasif untuk disatukan sebagai pribadi, misalnya sebagai mahasiswa Universitas Sanata Dharma, Fakultas Akuntansi itu kan ya banyak yang belum kenal juga gitu kan, tetapi disatukan. Nah, dalam prosesnya itu juga pasti ada pengutuhan-pengutuhan tersendiri, saling menguatkan di dalamnya, dan akhirnya sebagai masing-masing pribadi itu berbuah. Nah, maka itu yang sekiranya bisa kita apa yang mau saya sharingkan juga hari ini gitu ya. Pengalaman-pengalaman macam itu. Nah, selanjutnya saya mengambil dari salah satu memang ini salah satu tulisan ya, tulisan dari Gereja Katolik yaitu Christus Vivit yang sudah kita kenal juga bersama gitu. Nah, ada kata-kata seperti ini. Tidak mungkin seseorang tumbuh tanpa memiliki akar-akar yang kuat yang membantunya berdiri dengan baik dan menancap ke tanah. Jadi dalam dokumen ini, dalam dokumen Christus Vivit ini, eh, orang-orang muda, ya mungkin juga tidak hanya orang-orang muda ya, tetapi kita semua itu diajak untuk melihat akar-akar hidup kita, gitu. Apa sih akar-akar itu? Akar-akar itu ya banyak hal gitu ya, mulai dari masa kecil kita, persahabatan dan macam-macam. Tetapi poin penting adalah kita terkadang itu melihatnya ke masa depan gitu ya. Oke, saya mau jadi ini, saya akan bekerja di sini, saya kuliah ini, saya akan membangun keluarga seperti ini, atau saya punya cita-cita ini terhadap kelompok saya atau terhadap diri saya gitu ya. Tetapi lupa untuk sedikit mundur ke belakang, melihat akar-akar hidup kita. Gitu. Karena kan seperti pohon itu kan kalau terus-menerus tinggi tetapi akarnya nggak kuat ya tetap akan roboh gitu ya. Nah, maka landasan kita pertama kali dalam hidup, dalam membangun persahabatan, dalam meniti karir misalnya atau tugas-tugas kita ya kita melihat akar itu gitu. Supaya semakin kita tinggi pohonnya, semakin kuat, tidak gampang eh, terkena badai lalu ambruk. Nah, ini kurang lebih eh, gambar yang mau saya berikan gitu ya. Inilah kurang lebih hidup hidup yang saya hayati kurang lebih seperti ini gitu. Di mana kita punya akar afektif masa kecil kita sebelum hidup kita saat ini gitu ya. Yang menjadi akar gitu ya. Dan batangnya itu adalah persahabatan. Batang itu kan kita mulai dari kecil, mulai tumbuh, mulai masuk ke dalam dimensi-dimensi, misalnya sekolah, kuliah, dan macam-macam hal, kita pasti tumbuh dalam lingkup tertentu gitu ya. Nah, itu yang saya katakan batangnya itu adalah batang persahabatan gitu. Dan akhirnya pohon-pohon yang ada itu adalah ruang. Ruang itu apa yang dimaksud ruang? Ruang itu adalah mungkin kemampuan atau bakat atau hal-hal yang tumbuh dari diri kita sendiri gitu ya. Seperti apa? Dan akhirnya menghasilkan keutamaan-keutamaan.
Ini yang saya hayati sebagai poin-poin penting ya dalam hidup saya, yang mungkin juga bisa kita sharingkan dan bagikan kepada teman-teman Romo Suster semuanya gitu. Tentang pohon ini gitu ya. Di mana akarnya itu perlu kuat, batangnya juga perlu kuat gitu. Dan daunnya kalau memang mau apa namanya memberi keteduhan bagi orang-orang di sekitar ya harus lebat juga gitu ya. Nah, itu kurang lebih gambaran pohon ini gitu ya. Selanjutnya kita lihat pelan-pelan gitu ya. Yang pertama dari akar afektif masa kecil. Saya memperoleh tiga hal ini yang saya temukan gitu dalam hidup saya yang juga bisa saya sharingkan adalah tiga hal ini. Keluarga, diri sendiri, dan Tuhan. Keluarga ini tentu kita lahir dalam situasi yang berbeda-beda ya. Gitu. Kita tidak perlu tenggelam dulu dalam positif, negatif dalam keluarga. Kita melihat secara objektif tempat kita bertumbuh gitu ya. Tidak perlu misal, aduh keluarga saya ini kok eh, tidak nyaman bagi saya. Jangan tenggelam ke situ. Atau keluarga saya begitu hangat, selalu menyayangi saya tidak. Tetapi kita menyadari dulu gitu. Saya punya siapa di dalam keluarga itu. Keluarga bagi saya seperti apa. Itu yang sekiranya penting bagi kita untuk kita sadari. Dan yang kedua adalah diri sendiri. Diri sendiri itu saya bertumbuh seperti apa sih dalam keluarga itu? Saya bertumbuh menjadi anak yang suka bermain misalnya, atau saya bertumbuh menjadi anak yang apa? Peduli, atau saya tumbuh menjadi anak yang tertekan hidupnya misalnya. Itu disadari dulu. Dan akhirnya poin ketiga adalah Tuhan sendiri. Ini lebih luas ya. Tuhan di sini lebih luas adalah di mana sih jejak-jejak kita mengenal yang ilahi itu, yang esa itu seperti apa. Tentu sejak kita kecil misalnya kita mengingat bagaimana keluarga atau orang-orang di sekitar kita mengenalkan gitu. Tuhan itu seperti apa konsepnya atau apa yang dihayati, yang kita hayati dari situ. Nah, tiga hal ini itu menjadi poin penting yang saya kenali juga dalam persahabatan saya. Dalam kesempatan-kesempatan ngobrol ya, hal-hal ini gitu, yang bisa menjadi pembahasan gitu, tentang keluarga, tentang diri saya sendiri, tentang Tuhan. Gitu ya. Maka kita dalam relasi-relasi kita memiliki sahabat juga, orang-orang di sekitar kita, kiranya kita mampu menggali ini semua gitu, mampu. Tadi saya katakan di depan ya ada 5 teman-teman saya yang ya yang seperti itulah wajahnya itu tadi di depan. Nah itu eh, membantu saya gitu. Jadi saya suka bercerita kepada mereka. Dulu itu bapakku itu suka beliin aku bubur kacang ijo loh kalau pulang dari kerja gitu. Dan itu mengena dalam saya. Nah, itu kan tidak keluar kalau kita tidak punya sahabat dalam tanda kutip untuk bisa bercerita kan gitu. Begitu juga dengan diri saya sendiri. Saya bisa bercerita kepada teman-teman tentang diri saya sendiri. Seperti apa berbagi. Nah, maka hal-hal ini yang sekiranya bisa kita gali gitu ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari dan silahkan dijawab teman-teman masing-masing. Bagaimana sih keluarga kita? Tempat kita bertumbuh seperti apa? Lihat secara objektif. Dan yang kedua, diri sendiri. Bagaimana kita mengenal diri saya, diri Kristo misalnya. Dan yang ketiga adalah
relasi kita dengan Tuhan itu seperti apa? Yang diwariskan dari keluarga. Nah, ini menjadi akar dalam kehidupan kita. Jadi, teman-teman yang terkasih, tema kita tadi itu kan adalah tentang persahabatan dan tentang sukacita. Nah, dan seneng sama sukacita itu beda ya. Senang atau misalnya bahagia atau sukacita itu kan level-level yang berbeda. Kalau senang itu kita diberi hadiah ulang tahun, dikasih mobil apa gitu ya. Tuh, senang gitu. Atau kita mendapatkan nilai 100, senang. Tapi itu satu tahap tertentu yang kita dapatkan. Tetapi kan untuk hidup dalam tanda kutip bahagia, hidup sukacita itu kan dimensinya banyak. Nah, dalam sharing sesi yang ini kita mau melangkah seperti tangga. Pelan-pelan pertama kita melihat dulu akar diri kita. Dan itu penting karena kita tidak mungkin mengatakan saya bahagia. Tapi kalau kita belum beres dengan akar afektif kita ini. Gitu. Atau saya mau bahagia di masa depan. Misalnya dengan punya rumah, dengan uang banyak, atau dengan macam-macam hal itu. Itu tidak akan membuat kita bahagia atau sukacita kalau alam bawah sadar kita tentang akar afektif ini terlupakan dan tidak pernah kita angkat. Maka penting untuk mengingat ini. Menjadi tahap pertama kita untuk hidup sukacita. Maka tidak senang atau sedih itu ya tidak dipengaruhi gitu ya. Tetapi kita utuh menjadi sebagai pribadi. Nah, ini bisa teman-teman jawab sendiri seperti apa. Selanjutnya, tentu pada tahap tertentu kita masuk ke dalam misalnya sekolah atau SD atau SMP atau SMA atau perkuliahan atau macam-macam hal yang kita alami saat ini, yaitu tentang persahabatan. Keluarga kedua tempat kita bertumbuh. Nah, bagaimana kita melihat itu semua? Yang kedua, mendengarkan, menghargai, dan menaruh hati. Dan poin yang ketiga adalah menggerakkan. Nah, inti dari persahabatan kita itu adalah menggerakkan kita untuk bertumbuh. Pengalaman-pengalaman kita berelasi dengan orang lain membawa kita untuk bertumbuh. Maka poin kedua yang bisa kita dalami lagi adalah kita ingat bagaimana kita berelasi dengan orang lain, gitu ya. Ya tidak harus besar-besar ya. Dulu misalnya SD atau TK, bagaimana pengalaman pertemanan kita dengan mereka. Oh, aku dibully misalnya. Ada pengalaman itu. Disadari saja, oh ternyata saya tidak dihargai oleh teman-teman saya. Itu dilihat, itu diperhatikan. Ataupun juga persahabat-persahabatan yang baik. Oh, saya menemukan teman-teman yang baik, saya menemukan sahabat-sahabat yang baik di sekitar saya. Oh, saya dulu dengan teman-teman saya sering nakal, nyuri mangga di rumah tetangga misalnya. Ya itu disadari juga gitu ya. Misalnya dengan apa dengan teman-teman eh, misalnya yang perempuan suka bermain Barbie atau suka main make upan dengan tepung atau dengan apa misalnya. Nah, itu disadari gitu ya. Model-model persahabatan seperti itu. Nah, poin pentingnya itu adalah pada 2 dan 3 ini. Mendengarkan dan menggerakkan. Teman-teman, saya menyadari dalam persahabatan itu ada yang bisa kita sebut tentang kelekatan gitu ya. Saya bisa sharing gitu, bahwa saya dulu pernah punya sahabat dekat gitu ya. Dan pada tahap tertentu dia sakit gitu. Dan setelah sakit ya dia harus berpulang ke rumah bapak duluan gitu. Ya dan saya merasa kaget waktu itu. Merasa bingung juga, aduh, sahabat saya yang menjadi tempat penghiburan saya harus sakit sedemikian muda gitu. Dan akhirnya harus pergi duluan gitu ya, harus meninggal duluan gitu.
akhirnya saya merenungkan bahwa poin persahabatan itu adalah menghargai sebagai pribadi. Kita bisa mengatakan adalah pribadi itu sebuah privasi yang tidak pernah kita dapat ganggu gugat, gitu ya. Sedekat-dekatnya kita sebagai sahabat, kita tentu tidak bisa masuk terlalu dalam pada intimasi gitu ya orang atau privasi orang itu sebagai pribadi. Dan saya juga tidak bisa terlampau memasukkan sahabat saya kepada diri saya terlalu dalam gitu ya. Sehingga saya hilang sebagai pribadi gitu ya. Saya apa namanya sebagai Kristo yang hanya mengikuti keinginan teman saya, sahabat saya, kelompok saya. Nah, maka menghargai orang-orang di sekitar kita sebagai pribadi yang punya intimasi itu penting gitu. Menghargai mereka dengan segala macam keunikannya, dengan segala macam misalnya kecenderungan emosionalnya mereka gitu ya misalnya. Ada dalam relasi kita perlu pertama-tama yang menghargai itu sendiri sehingga apa? Kita tidak lekat pada saat orang itu baik, senang, deket gitu ya. Tapi begitu orang itu berubah misalnya menjadi tidak baik atau mungkin juga harus pergi dari sekitar kita, kita tidak bisa. Nah, maka menghargai intimasi sebagai pribadi itu penting dan menaruh hati di sana. Karena apa? Karena akhirnya menggerakkan. Saya memberikan ilustrasi seperti ini ya. Di terminal, rumah saya juga dekat terminal namanya Terminal Senen. Terminal Senen di Jakarta tidak jauh. Saya tuh melihat supir-supir Transjakarta atau mungkin juga supir-supir mikrolet gitu ya. Itu mereka setelah istirahat, waktu istirahat tuh kumpul gitu. Ngopi gitu. Atau ya beberapa ada yang ngerokok juga. Main catur atau kartu. Mereka mendapatkan kekuatan di situ gitu loh. Cerita, ngobrol, ketawa-ketawa. Nah setelah itu mereka naik lagi ke busnya dengan jurusannya masing-masing gitu. Ada yang ke sini, ada yang ke sana, beda-beda jurusannya gitu. Tetapi dia menjadi semangat lagi untuk nyetir busnya itu karena dia pernah berkumpul di terminal itu gitu loh. Nah, itu persahabatan seperti itu gitu. Kita dari macam-macam jurusan gitu ya. Dengan segala macam kompleksitas hidup kita masing-masing, tugas-tugas kita, kuliah kita, pekerjaan kita, juga misalnya keluarga kita, masalah kita, macam-macam hal itu dari berbagai jurusan gitu ya. Nah, terus dalam waktu tertentu kita berkumpul sebagai sahabat. Kita berkumpul sebagai teman-teman untuk saling menghibur. Ya, apapun lah yang terjadi di situ. Seperti tadi ya, para supir itu ya ngopi, main kartu gitu. Nah, setelah itu nggak bisa dong mereka senang-senang terus di situ. Mereka harus kerja gitu ya. Kalau mereka lekat pada teman-temannya itu, ya mereka dipecat dong, ya kan? Karena kok malah ngumpul-ngumpul terus di terminal, tetapi tidak kerja, busnya nggak ada yang jalan, gitu kan? Mereka harus jalan, gitu. Mereka harus kembali mengarungi jalanan yang kita nggak tahu ada apa di jalanan itu, dan suatu saat mereka kumpul lagi. Bagi saya itu persahabatan ya, gitu. Persahabatan itu adalah ya itu tadi gitu. Tempat kita berkumpul tapi itu juga membantu kita, menguatkan kita untuk kembali ke pergulatan atau proses kita masing-masing, masalah kita masing-masing, jalan kita masing-masing. Itu tidak bisa terlampau lekat di dalam kebersamaan itu juga gitu. Nah, itu tadi menghargai, menaruh hati dan akhirnya menggerakkan, saya ilustrasikan seperti itu. Itu poin dua persahabatan yang bisa kita gali dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, ya, ruang, wadah karya. Terkait dengan bakat dan minat yang kita miliki ataupun yang tersedia bagi kita ataupun menjadi cita-cita kita. Saya itu, ini sharing ya, saya itu tidak pernah berpikir saya mau jadi frater atau mau jadi romo gitu ya. Nggak pernah, sejak kecil. Tetapi waktu itu ceritanya begini, nggak apa-apa lah ini sharing sedikit ya. Saya punya pastor
paroki itu baiklah gitu. Nah, waktu ibu saya hamil itu diberkati oleh pastor ini gitu. Dan dia tanya, ini cowok ya? Katanya. Iya Romo. Ini nanti anak ini harus dikasih nama Christophorus ya. Gitu. Nanti kalau udah gede, dia nanti jadi frater atau jadi Romo. Gitu deh. Dia berbicara gitu. Itu saya masih di dalam perut. Nah, cerita itu yang selalu saya dengar dari keluarga saya, dari kedua orang tua saya. Dan saya tidak pernah berpikir untuk itu sebetulnya. Nah, akhirnya pelan-pelan saya berproses sampai saat ini gitu ya. Di dalam Serikat Yesus dalam Jesuit sebagai calon romo gitu. Nah, kita menyadari gitu bakat atau minat yang kita miliki ataupun hal-hal kecil yang kita cita-citakan dalam hidup kita. Dan itu perlu gitu ya. Kita mau apa sih gitu, sebetulnya? Saya bercita-cita seperti apa? Tentu bakat dan minat ini tidak sempit ya. Saya itu teman-teman Romo Suster, saya itu kalau boleh sharing tuh orangnya tuh gampang rendah diri sebetulnya, minder. Nah, ini terkait bakat dan minat ini sebetulnya. Saya itu ya kalau bahasa Jawa apa ya? Bingung lah gitu. Angel bakatku karo minatku itu apa sih sakjane gitu. Apa sih sebetulnya gitu. Bakat dan minat saya gitu karena saya bukan orang yang terlampau menonjol juga. Tetapi permasalahannya bukan karena saya nggak punya bakat minat, tetapi karena saya terlalu sempit gitu. Untuk melihat bakat dan minat itu sekedar hal yang apa ya? Hal yang banyak orang lampaui lah misalnya contohnya adalah olahraga gitu. Nah, itu kan berbakat gitu ya. Ada orang bakat olahraga. Nah, itu kan besar ya. Olahraga itu sesuatu hal yang besar yang pasti banyak orang bisa. Saya mikir-mikir, tapi saya tidak berbakat di olahraga. Aku main yang ngono-ngono bae, begitu-begitu saja. Gitu kan. Atau minat. Apa sih yang saya minati gitu. Saya itu senang ya sepedahan gitu. Sore-sore itu sepedahan, terus ketemu dengan satpam, entah satpam siapapun gitulah di gedung mana gitu. Biasanya saya turun dari sepeda. Saya turun dari sepeda, saya cerita, Pak, rumahnya di mana? Orang apa? Gitu. Ngobrol, cerita, 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 terus nanti saya jalan lagi gitu ya. Naik sepeda, nanti ketemu lagi satpam, cerita, cerita lagi. Atau ketemu penjual roti, anak-anak, dek kamu nggak sekolah dan segala macam. Bagi saya, apa itu minat ya? Mosok minat sepedahan, nanya-nanya satpam nggak jelas gitu. Itu minat apa kayak gitu gitu. Nah, ini orang ini nggak jelas ini mah bukan minat gitu. Tetapi pulang dari sepedahan itu, saya biasanya suka menulis. Menulis hal-hal yang saya temukan dalam perjalanan itu sehari-hari. Saya bikin tulisan singkat tentang realitas Jakarta misalnya. Atau saya sepedahan melihat apa bus Transjakarta atau KRL yang penuh gitu ya. Saya tulis dan ternyata itu minat gitu. Abstrak sih, nggak jelas sih. Tapi itu ternyata minat saya gitu. Saya bisa membuat tulisan hasil dari pengalaman saya melihat realitas di Jakarta sehari-hari seperti apa. Gitu. Apapun macam-macam. Maka poin saya terkait ini adalah kita buka seluas-luasnya mata kita tentang minat. Jangan pernah menganggap apa yang kita sukai untuk kita lakukan itu hal yang receh. Ya. Banyak hal berharga yang teman-teman yang kita lakukan. Saya pasti yakin. Dan kita mau apa di situ? Apa yang kita cita-citakan? Selanjutnya ya. Nah, ini buah keutamaan. Nilai atau cara hidup. Keutamaan yang tumbuh dalam diri kita yang lahir dari relasi kita dengan Tuhan, keluarga, diri sendiri, maupun lingkungan.
kembali saya bisa cerita sharing tentang tentang diri saya sendiri ya. Saya itu sejak kecil memang suka diajak oleh kakek saya untuk ke pasar ya. Ke pasar itu ngapain? Naik andong. Kalau minggu gitu. Minggu naik andong keliling gitu. Menyapa orang-orang di apa penjual-penjual es dawet atau penjual susu kacang ijo apa susu kacang kedelai gitu ya. Itu sejak kecil saya dekat dengan orang-orang seperti itu. Nah, maka nilai atau cara hidup yang saya temukan adalah care, peduli dengan orang-orang di sekitar saya. Dan itu akhirnya yang saya bawa loh. Saat di seminari, saat SMA, ataupun saat di frater ini gitu. Saya sebagai menjadi pribadi yang care, yang peduli bagi orang-orang di sekitar saya. Nah, bagaimana dengan kita? Nilai apa yang tumbuh dalam diri kita? Dalam keluarga, dalam diri sendiri, maupun dalam lingkungan. Yang akhirnya dalam misalnya dalam sekarang, kita apa sih? Kuliah misalnya. Atau hidup berorganisasi. Atau mungkin juga dalam pekerjaan kita, atau dalam kelompok-kelompok kita. Ciri khas diri kita itu apa untuk mereka? Orang yang asik. Nah, kenapa? Kok dia asik? Digali. Kenapa nilai asik diri kita yang asik itu bisa ketemu? Oh, dia tuh orang yang tadi ya peduli misalnya. Oh, kok bisa ya? Saya orang yang peduli itu. Kenapa ya? Oh, ternyata dulu dalam keluarga saya terbiasa untuk ditanyai hari ini sekolahnya ngapain misalnya. Atau kita juga bisa melihat bahwa keutamaan kita, aku tuh orang yang jeli loh, melihat orang peka loh. Kenapa ya? Nah, itu perlu kita lihat dalam perjalanan hidup kita. Nah, maka pertama tadi kita sudah melihat 4 hal ya. Akar afektif kita masa kecil dalam keluarga kita tuh seperti apa? Sekali lagi kita tidak bisa terus-menerus bertumbuh, bertambah usia kita seperti pohon yang naik tanpa akar yang semakin mendalam kalau kita lupa. Gampang untuk roboh. Akar afektif masa kecil yang pertama. Yang kedua, persahabatan. Bagaimana kita mulai relasi dengan orang? Bagaimana bentuk relasi yang kita bangun? Nilai-nilai persahabatan apa yang tumbuh? Mulai dari TK, misalnya SD, SMP, SMA, perkuliahan, organisasi. Apapun, misalnya dibully ya udah kita sadari. Hal yang baik-baik pun juga kita sadari. Dan yang ketiga adalah cita-cita atau minat atau bakat kita tuh apa sih sebetulnya yang memampukan kita hingga saat ini. Apapun, buka lebar luas-luasnya. Kalau memang olahraga, olahraga. Kalau memang seni, ya seni. Kalau misalnya sastra, ya sastra. Tapi juga banyak hal-hal lain dalam kehidupan kita masing-masing. Buka mata kita. Dan yang keempat adalah apa yang kita tadi lihat ya. Nilai atau keutamaan apa yang akhirnya tumbuh dalam hidup kita. Teman-teman, keempat poin inilah yang menjadi perbincangan saya kalau saya ngobrol, gitu ya, dengan orang-orang di sekitar saya. Contoh, apa ya contohnya? Saya juga sulit untuk mencontohkan ya. Misalnya saya jengkel lah atau kesel lah gitu misalnya. Ya saya akan berbicara dengan sahabat saya tentang itu. Dan akhirnya lama-lama mulai masuk. Oh iya yo, kok aku kok gampang emosian yo, gampang marah yo. Oh ternyata dulu itu mamaku itu gampang marah ya gitu. Jadi aku tuh pengen pengen membalas mama, membalas ibu tuh nggak bisa gitu. Akhirnya sekarang tuh kalau ketemu orang yang menjengkelkan itu kok gampang marah. Itu saya temukan dalam perbincangan saya dengan sahabat saya, dengan orang-orang di sekitar saya. Gitu. Hal-hal hal-hal receh, hal-hal simple. Apapun lah yang bisa kita bangun.
tentang relasi, tentang persahabatan itu. Maka sahabat itu, saya dikatakan itu sebuah relasi yang murni dan kokoh, gitu ya. Relasi murni yang kokoh. Dan akhirnya kita mampu hidup sukacita, hidup penuh harapan apapun situasinya. Memang terkadang ada problem begini ya, juga teknologi kita yang sekarang ini. Mau mencari sahabat itu sekarang susah. Tuh, mau membangun relasi itu juga sekarang susah. Banyak relasi-relasi yang malahan menjerumuskan kita pada hal-hal yang negatif. Eh, lalu bagaimana gitu ya? Bagaimana kita mampu untuk berrelasi satu dengan yang lain? Sahabat aja kita nggak punya, kita atau saya kalau bersahabat juga isinya dibully saja, seperti apa, gitu kan? Nah, maka kita bisa mencari ruang-ruang yang memungkinkan kita untuk membangun relasi itu, kelompok-kelompok tertentu misalnya. Nah, itu terkait tentang sahabat sebuah relasi yang murni yang kokoh dan akhirnya membawa sukacita. Poin ini kembali saya tegaskan seperti tadi ya, para supir tadi di terminal itu ya, gitu ya. Dia datang ke terminal untuk melepas rasa lelah dia, untuk mengumpulkan energi lagi, sehingga dia bisa kembali seger untuk nyetir bus. Persahabatan korelasinya dengan sukacita seperti itu. Persahabatan itu relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita seperti supir yang sedang ngopi, yang sedang main catur di terminal tadi. Dan kita sukacita. Kenapa kita sukacita? Kita hidup penuh harapan, apapun situasinya. Ya, begitu di jalan, kita lihat apapun tangannya, kita seger lagi. Gitu. Itu kurang lebih persahabatan. Nah, oke. Selanjutnya ya. Nah, ini saya terlampau terlampau banyak ngomong nih, jadi waktunya sudah mau habis nih. Nggak apa. Nah, ini semoga tidak terlalu memberatkan ya bagi apa namanya teman-teman semua ya tentu kalau Romo sudah tahu banyak inilah belajar filsafat. Ah, teori tentang lisis atau persahabatan di Plato gitu ya. Harus ada teman pertama atau prinsip kebaikan tertinggi yang menjadi dasar persahabatan tersebut. Teman pertama itu adalah apa? Suatu kebaikan atau keutamaan yang mau kita kejar. Nah, yang dibawa keburukan atau ketidaksempurnaan dalam diri seseorang adalah alasan mereka mencari persahabatan untuk menjadi lebih baik. Kita sadar diri kita tidak sempurna. Maka kita perlu berkembang, tumbuh dalam persahabatan. Nah, ini kalau berbi eh, berbicara soal teori lisis Plato ini sebenarnya saya hanya menambahkan saja ya. Nanti kalau dijelaskan itu sulit ya. Eh, mungkin Romo juga dulu mengalami atau bagaimana ya. Filsafat itu juga sulit gitu memahami itu pelan-pelan sekali gitu. Jadi harus lama untuk menjelaskan ini. Maka teman-teman ya berbahagialah dengan fakultasnya masing-masing ya. Kalau ada yang tertarik dengan filsafat ya boleh, tetapi harus siap-siap otaknya ngelotok aja gitu. Nah, selanjutnya ini filsafat lagi nih ya, ini supaya agak sedikit keren lah gitu saya. S1 filsafat gitu ya. Walaupun baru anak kemarin sore juga gitu belajar filsafat, tapi nggak apa-apa lah berbagi dengan kita semua gitu. Filsafat manusia Gabriel Marcel namanya. Ada dua dunia, ada dua atau dua pilihan dalam hidup kita. Yang pertama itu dunia being, cara kita berada dan dunia having atau memiliki sesuatu. Apa itu dunia being? Kita bertanyanya gini, bahasanya. Aku tuh hidup untuk apa ya? Aku itu ada untuk apa ya? Nah, sehingga dunia yang pertama ini adalah dunia yang penuh misteri. Maksudnya penuh misteri itu kita selalu menggali, kita selalu bertumbuh. Saya mau kemana? Apa yang saya harapkan untuk saya lakukan? Saya bisa berpartisipasi apa oleh orang-orang di sekitar saya? Itu dunia being.
Tapi kalau dunia having, dunia yang kedua ini itu adalah saya bisa memiliki apa? Bagaimana caranya saya bisa punya uang, saya bisa punya mobil sebanyak-banyaknya. Sehingga melihat dunia itu sebagai problem. Ada teman yang lebih kaya, dia problem. Misalnya seperti itu. Nah, itu ada dunia, ada dua dunia. Dunia cara kita berada dan dunia saat memiliki sesuatu. Nah, kita mau yang mana? Kita mau dunia, saya bisa memiliki apa? Saya mau memiliki apa sebanyak-banyaknya? Atau kita selalu bertanya, kita bisa apa sih untuk orang-orang di sekitar kita? Gitu. Dan ini poin-poin penting yang bisa kita dalami ya. Ada 5 hal ya. Ketersediaan, penerimaan, keterlibatan, kesetiaan, kreativitas. Apa itu? Yang pertama ketersediaan. Dalam kita berelasi, kita sebagai manusia mau untuk memberikan waktu. Dan yang kedua adalah penerimaan, menghargai orang sebagai pribadi. Dan yang ketiga terlibat di dalamnya, tidak dicuekin. Yang keempat kesetiaan dan kelima kreativitas. Bagaimana kita mau membangun persahabatan itu terus. Nah, ini mengasihi orang lain adalah cara kita mengasihi diri sendiri. Filsafat manusia. Saya ibaratkan gini lagi, kembali ke terminal tadi misalnya. Kalau sampai ada supir yang tidak semangat dan akhirnya terjadi misalnya tabrakan di jalan, siapa yang salah misalnya? Sebagai sahabat-sahabat satu terminal dia bisa merasa salah loh. Oh ternyata saya kurang merangkul mereka ya. Saya kurang mengajak mereka untuk kumpul supir ini. Maka mengasihi orang lain adalah cara mengasihi diri sendiri. Yang dimaksud itu adalah itu. Kita mengasihi orang lain. Tapi juga orang lain itu mampu mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita menunggu orang lain yang mengasihi kita, sulit. Tapi kalau kita mengasihi orang lain dulu, dan orang itu merasa dikasihi dan akhirnya dia mau mengasihi kita, itu strukturnya manusia itu seperti itu. Tapi kalau kita mau mengasihi orang lain, menunggu ada orang lain yang mengasihi kita, ya tidak akan pernah bisa. Sulit. Nah, nikmatilah kebersamaan bersama sahabat. 3 poin ini yang sudah kita lihat tadi gitu ya. Menjadi utuh dengan akar yang kuat, persahabatan yang membawa dengan sukacita dan sedikit beberapa panjangan filsafat yang bisa saya sharingkan tadi. Nah, ini kurang lebih poin-poin yang bisa saya sampaikan. Saya itu begini ya, sedikit menawarkan bahwa nanti saya mengirimkan gitu di chat, semoga bisa dilihat semua itu semacam Google Form gitulah. Nah, semua peserta di sini bisa menuliskan apapun lah gitu. Terkait dengan webinar kita hari ini sebagai kenang-kenangan. Saya itu begini, kalau misalnya ya, saya kemarin saya memberikan sedikit seminar untuk teman-teman yang akan krisma gitu, di gereja gitu. Saya bilang di akhir sesi itu silakan gambar atau tulis apapun yang mau kalian tulis, apa yang mau kalian gambar. Oke. Nah, setelah itu mereka gambar, mereka tulis, dan saya bawa pulang. Dan saya kadang suka ketawa-ketawa sendiri gitu. Melihat, oh ada yang gambar ini, oh ada yang tulisan ini, macam-macam gitu komentarnya. Nah makanya nanti saya juga mengharapkan hal yang sama, kiranya nanti teman-teman bisa mengisi apa link Google Form yang aku kirimkan di chat gitu. Dan kalau ada yang mau silakan menuliskan apapun lah tentang webinar siang ini supaya nanti saya bisa juga sedikit ketawa-ketawa sendiri gitu ya kalau ada tulisan-tulisan yang lucu atau yang apa menggelitik juga. Nah, itu nanti saja. Nah, itu kurang lebih yang mau saya sampaikan terkait persahabatan dan hidup bersukacita dan sedikit sharing dari saya sendiri. Begitu ya. Terima kasih. Saya stop share screen dulu.
Terima kasih, Frater. Terima kasih banyak, Frater. Wah, tadi tuh sharingnya terus juga refleksinya itu ya sangat mendalam dan inspiratif gitu. Jadi banyak gitu yang bisa kita ambil. Terus tadi ya kita bisa merenungkan bagaimana kebersamaan tentang relasi persahabatan dan juga bagaimana kita bisa menemukan sukacita di dalam kehidupan. Tuh. Sangat relate juga ya sama kehidupan kita sebagai Gen Z juga. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan menuliskan pertanyaan di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Mungkin kita akan mengawali pertanyaan dulu ya, Frater. Tadi kan Frater sudah menyampaikan bahwa persahabatan memiliki peran penting dalam perjalanan hidup kita. Nah, menurut Frater sendiri, bagaimana cara kita membangun persahabatan yang sehat dan saling mendukung di tengah kesibukan hidup sekarang? Iya, baik. Ini satu-satu pertanyaannya terus langsung aku respon gitu ya. Boleh, Frater. Boleh. Oh ya, oke. Bagaimana membangun persahabatan yang sehat di tengah apa? Di tengah kesibukan kita masing-masing. Seperti yang aku analogikan tadi gitu ya. Di mana pastikan supir-supir bus itu kan lelah ya, sibuk ya dengan urusan mereka masing-masing sebelum itu gitu ya. Dia harus naik turun penumpang. Dan akhirnya mereka kumpul di terminal gitu ya. Nah, maka bagaimana kita membangun persahabatan yang baik gitu. Yang pertama adalah menghargai tadi itu. Maksudnya menghargai itu adalah hargai masing-masing pribadi yang punya pergulatan atau masalah atau juga hal-hal yang disyukuri. Nah, tentu para supir tadi yang main catur tadi itu menghargai masing-masing supir yang dalam perjalanannya ketemu dengan penumpang yang macam-macam misalnya atau ketemu hal-hal yang dia syukuri atau mungkin juga problem atau misalnya busnya mogok di tengah jalan. Menghargai pribadi itu tanpa mengganggu privasi orang ini gitu kan. Itu yang pertama. Membiarkan mereka bisa bercerita atau sharing dan menerima mereka sebagai pribadi. Nah, yang kedua, baru mulai kita bisa terlibat, kita mulai bisa menanggapi apa-apa yang terjadi di dalam itu untuk saling menguatkan. Sebetulnya pertanyaan ini saya muncul ya dalam pikiran saya tiba-tiba gitu, dalam pikiranku tiba-tiba itu adalah bagaimana kalau persahabatan-persahabatan yang malah menjerumuskan kita gitu. Bagaimana kita apa namanya membangun itu. Sebenarnya kalau persahabatan yang menjerumuskan itu sebenarnya persahabatan orang ketiga ya. Sebetulnya kan kita berelasi dengan orang lain supaya kita kembali kuat gitu kan. Dan kuatnya dalam kebersamaan. Tapi kalau misalnya contoh ini contoh buruk ya. Persahabatan yang sering mabuk misalnya. Misalnya ini, itu kan dia kan ada orang ketiga, yakni minuman-minuman beralkohol yang mampu menghilangkan stres dia gitu. Tapi itu kan orang ketiga, gitu kan. Itu kan pihak ketiga. Nah, sedangkan kan dalam persahabatan itu kan ya di dalam persahabatan itu sendiri kita dikuatkan. Bukan malahan kita kumpul untuk cari pelarian yang lain dan kita kembali bahagia atau kita kembali nggak stres dengan hal ketiga itu tadi gitu. Nah, maka juga dalam persahabatan kita membangun persahabatan sejati dalam kesibukan kita, kita jangan cenderung untuk mencari pihak-pihak ketiga itu ya. Maksudnya pihak-pihak ketiga itu ya udah dalam kebersamaan itu apa yang bisa kita lakukan bersama-sama misalnya gitu. Atau ya pihak ketiga itu juga apa namanya tidak hanya sekedar eh, pelepas stres misalnya mabuk tadi ya mungkin juga dalam persahabatan kita mencari-cari pihak ketiga misalnya persaingan atau apa. Itu kan udah lain itu. Loh, kita kumpul ini mau saling menguatkan loh gitu kok malah lari ke pihak ketiga yang adalah mamer misalnya atau macam-macam hal itu. Nah, maka dalam berelasi dalam persahabatan itu ya tadi kita menghargai dan yang kedua adalah nikmatilah itu sebagai kebersamaan sebagai kelompok. Persahabatan itu tidak harus
Itu terlalu deket banget terus saya bisa cerita semuanya nggak perlu gitu. Dalam organisasi, dalam komunitas kita semua, kita coba rasakan bahwa kebersamaan itu menguatkan dan kita tidak perlu dalam tanda kutip mencari-cari hal. Pihak ketiga yang bagus adalah dalam kelompok membuat acara misalnya. Nah, itu kan ya ketiga yang bagus toh. Mereka bisa membangun solid dan lain sebagainya. Nah, itu sih kurang lebih jawaban dari saya. Terima kasih, Terima Prof. kasih, Brother. Nah, ini ada yang raise ini, Ter. Kak Gupita, silakan untuk Boleh. membuka voice-nya. Terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya terima kasih Frater Christo untuk materinya yang cukup mengesan untuk saya. Saya Gupita, sekarang kesibukannya sedang kuliah di Presiden University. Em, dari pengalaman saya ketika menjalin relasi dengan teman-teman sebagai mahasiswa, itu seringkali kita sebagai mahasiswa itu tidak bisa atau kesulitan gitu ya membedakan mana kelekatan yang teratur dan mana kelekatan yang tidak teratur gitu ya. Hmm. Karena dalam pengalaman saya, kelekatan yang tidak teratur itu kan seringkali sifatnya nyaman ya, Frater Christo. Nah, kemudian kelekatan-kelekatan tersebut kita seringkali tidak sadari bahwa itu sudah menghambat kita untuk mendapatkan sukacita. Misalnya kalau kita berada dalam kelompok-kelompok pertemanan yang sebenarnya mungkin dari sisi negatif itu dampaknya kurang baik gitu ya. Tetapi karena kita nyaman, kemudian kita berada di situ terus. Nah, saya kan mengerti kalau Frater Christo ini juga sebagai mahasiswa. Bagaimana supaya kita itu bisa keluar dari yang kelompok tersebut gitu. Cara-cara yang paling mudah mengenali bahwa ini tuh tidak baik, ini tuh menghambat sukacita dan apa yang bisa dilakukan di lingkup mahasiswa itu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Nah, ini bahasa yang cukup familiar ini bagi kalangan Jesuit nih, kelekatan teratur dan tidak teratur gitu ya. Wah, ini eh, keren. Nah, bagaimana kita eh, menyadari, bukan menyadari, tapi juga bagaimana kita bersikap gitu ya. Begitu kita sudah mulai melihat kelekatan-kelekatan tidak teratur atau hal-hal yang sekiranya sudah mulai eh, sembrono gitu dari kelompok itu. Yang pertama, hal yang paling mudah, bukan hal yang paling mudah juga ya. Hal yang paling gampang untuk kita lihat itu adalah ya komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok yang kita berelasinya itu hanya kadar rendah ya. Ya tentu kalau itu sebuah pilihan untuk kita masuk ke dalam kelompok itu dan kalau ternyata kelompok itu sudah mulai toksik ya bahasanya misalnya gitu. Ya sudah misalnya kita kalau misalnya itu sebuah pilihan ya, ya kita tidak milih lah gitu lagi dalam komunitas itu. Nah, itu kan kadar relasi yang paling sederhana ya gitu ya. Misalnya ya hanya kelompok apa misalnya dan kita punya pilihan untuk ikut bergabung dengan tidak gitu ya. Sudah eh, kalau memang dalam usaha tertentu kita tidak merasa bahwa kita bisa membantu atau memperbaiki kelompok ini misalnya ya sudah kita bisa bukan berarti kita jahat membiarkan mereka lalu masuk ke dalam lubang yang lebih dalam gitu ya enggak gitu tapi kan dalam kadar yang paling rendah itu kan bukan paling rendah paling awal itu kan kita bisa memilih gitu untuk sudah saya nggak bisa nih untuk masuk lagi dalam komunitas ini gitu atau dalam kelompok ini gitu nah yang yang kedua yang kuhayati itu adalah seperti ini ya. Mungkin juga nanti ada pertanyaan tentang media sosial atau apa. Kita kalau terus-menerus tenggelam pada dampak negatif atau konten-konten negatif dalam media sosial, dan kita terus-menerus melarang itu sulit. Nah, tetapi cara kita adalah kita semakin memposting lebih banyak hal-hal yang positif, hal-hal yang mengembangkan, sehingga jumlah yang negatif itu lebih rendah gitu. Ya sama sih seperti misalnya kalau ada satu orang yang jahat misalnya. Nah, kita nggak bisa satu lawan satu, tapi kita membawa 10 orang baik agar satunya itu bisa baik lagi gitu. Nah, bagi saya caranya yang penting adalah membiarkan orang-orang di sekitar itu menyerap maksud dan perbuatan kita. Begini misalnya,
teman-teman frater kan juga pasti ya macam-macam ya gitu apa kelompoknya gitu. Tapi saya selalu berusaha bagaimana mereka bisa menyerap maksud saya. Kalau ada hal-hal yang sudah mulai terjerumus misalnya saling memamerkan gitu misalnya. Aku begini, aku begini, aku begini, aku begini, aku begini. Nah, aku tidak akan langsung menyalahkan. Orang kok sharing rohani kok malah mamer gitu gitu. Enggak. Tapi membiarkan aku juga sharing, tetapi mereka mencontoh dalam tanda kutip, oh ternyata cara sharing yang nggak memamerkan tuh seperti ini toh. Nah, dalam komunitas-komunitas kita, yang pertama kita tidak bisa menjadi agen perubahan tentu ya. Tetapi kalau kita ingin mengubah atau berbuat sesuatu dengan kita langsung mengatakan misalnya begini, 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 begini ya tidak akan pernah bisa. Tapi pelan-pelan dari diri kita sendiri dulu. Kita bersikap apa? Kita bertindak apa? Misalnya kalau dalam komunitas itu sudah mulai ada komunikasi yang nggak enak. Nah, personal aja dengan orang-orangnya seperti apa. Cerita dengan mereka. Itu, oh ternyata yang terjadi seperti ini. Gitu. Nah, cara-cara itu adalah poin pentingnya adalah membiarkan orang lain menyerap energi positif istilahnya dari kita. Karena kita nggak bisa, kamu jangan, gitu. Atau kamu begini, gitu. Kamu seperti ini. Akan susah. Tapi membiarkan mereka menyerap, oh orang ini seperti ini kok. Oh ternyata seperti ini gitu. Nah itu tadi kurang lebih yang bisa saya katakan. Dalam kelompok-kelompok tertentu yang levelnya masih mendasar, ya udah nggak usah gabung lagi sama mereka. Kalau misalnya itu sudah terlihat ada kelekatan-kelekatan tidak teratur atau hal-hal yang mulai menjerumuskan. Tapi kalau kita sudah punya tanggung jawab besar misalnya dalam kelompok ini atau ya ini persahabatan yang penting bagi saya gitu. Dan juga bagi orang-orang sekitar kita. Biarkan coba mereka menyerap diri kita tuh bertindak seperti apa sih. Dan cara-cara kreatif bawah tanah yang bisa kita lakukan kepada personal masing-masing orang misalnya gitu. Nah, itu kita baru mulai. Karena kelekatan tidak teratur itu kalau ditolak itu tidak bisa gitu. Akan semakin kuat gitu. Tetapi kalau kita secara lembut tetapi konstan ya sudah bisa. Itu sekiranya. Terima kasih. Terima kasih, Frater. Sangat menarik ya tadi pertanyaannya. Nah, selanjutnya kan ada yang bertanya, menurut Frater, bagaimana seseorang tahu bahwa ia sedang bertumbuh dalam being, bukan sekedar menambah having? Nah, bagaimana caranya, sebentar, bagaimana seseorang tahu bahwa ia sedang bertumbuh dalam being, bukan sekedar menambah having? Eh, Sebagai manusia, kita tidak bisa 100% ya. Misalnya gini, kita 100% hidup dalam dunia being, kita 100% hidup dalam dunia having, gitu kan? Atau kita kan misalnya dalam kesempatan-kesempatan pun kita harus begini, kita harus begini, kita harus begini, kita harus begini. Ya, kita sebagai manusia tidak bisa 100% seperti itu, gitu kan. Nah, bagaimana caranya hidup dalam dunia being tapi tidak having atau kita dalam dunia having tapi tidak being itu kita tidak bisa 100% ya. Tetap dalam secara sisi manusiawi kita ada kecenderungan-kecenderungan itu ya. Misalnya untuk memiliki, untuk apa dalam dunia having tadi itu pasti ada. Dan kita tidak bisa 100% hilang dari kecenderungan-kecenderungan itu. Gitu kan. Nah, tapi kita bisa membiarkan dunia being itu lebih dominan dalam diri kita. Gitu. Bagaimana seorang tahu bahwa ia sedang bertumbuh dalam being itu apa? Ya, masing-masing orang bisa mengenal dalam dirinya masing-masing. Apa sih yang dia cari sebetulnya dalam hidup, misalnya gitu. Apa yang dia kejar dalam hidup? Memiliki sesuatu atau mengetahui sesuatu. Contohnya seperti ini. Ini kan dalam konteks kuliah misalnya teman-teman semua atau ada mungkin suster atau romo dalam sebagai biarawan-biarawati ya. Apa yang dia kejar? Nilaikah? Karirkah? Itu kan having. Tetapi
mindsetnya seperti ini. Oke, saya harus belajar dengan serius. Itu yang penting. Belajar dengan serius itu kan macam-macam ya. Syukur-syukur dampaknya adalah nilai yang bagus gitu kan, atau karirnya bagus gitu. Tapi saya mau belajar dengan serius. Karena dengan belajar serius saya bisa berpartisipasi aktif dalam perkuliahan saya. Tidak hanya soal belajar, ada organisasi apa, ada apa dalam orang-orang di sekitar saya. Saya bisa berpartisipasi apa sih di dalamnya. Bukan saya bisa mendapatkan apa dari mereka. Sejauh mereka bisa membantu saya memiliki nilai yang bagus, saya mau bersahabat. Tetapi kalau tidak memberikan efek yang baik bagi saya, ya tidak usah gitu. Kalau dia tidak membantu saya untuk melanggengkan ambisi-ambisi saya, ya tidak usah. Bukan begitu. Tetapi dalam kita berelasi dalam hidup being itu sebetulnya adalah kata kuncinya adalah partisipasi. Contoh kelas. Bagaimana saya bisa berpartisipasi dalam kelas ini? Saya berusaha untuk tidak ngantuk. Saya berusaha untuk bertanya. Saya berusaha untuk memperhatikan. Partisipatif. Gitu. Dengan teman-teman. Apa yang bisa saya lakukan ya untuk teman-teman? Oh, menyapa dia. Oh, mengucapkan selamat ulang tahun. Oh, kok lagi sedih. Oh, misalnya kalau kita lihat ada teman-teman yang murung, yuk masuk yuk ikut dalam kelompok ini, itu ikut webinar ini, ikut apa? Partisipatif. Tapi kalau having itu adalah saya bisa apa? Maksudnya saya bisa apa itu saya bisa mendapatkan apa gitu. Atau apa ya? Memiliki lebih banyak dan akhirnya adalah manipulatif nanti atau rakus gitu ya kalau dunia having. Nah, itu bagaimana kita melihat kita hidup dalam dunia being atau having itu seperti itu. Apakah kita mampu berpartisipasi gitu? Kita memberikan diri atau kita ingin memiliki sesuatu kita rampas gitu kan. Hal kecil ya misalnya, wah punya catatan banyak gitu, tapi tidak mau membantu teman-teman di sekitar atau menjelaskan teman-teman yang apa berkesulitan supaya jangan sampai ranking satunya ada di orang lain. Misalnya gitu. Nah, macam-macam itu yang bisa kita kenali ya. Kata kuncinya being itu adalah kita membiarkan diri kita mau berbuat apa. Tapi kalau having, kita bisa apa? Kita bisa mendapatkan apa dari itu semua. Itu yang sekiranya tentang having dan being. Baik, terima kasih Frater atas jawabannya. Nah, ini Frater ada pertanyaan lagi. Menurut Frater, bagaimana teknologi dan media sosial memengaruhi kualitas being dalam persahabatan saat ini? Oke. Untuk menjawab ini saya sedikit sharing nih ceritanya lagi nih. Ah, para frater SY itu sebetulnya 1 tahun pertama kuliah, kan kuliah 4 tahun ya. 1 tahun pertama itu tidak boleh punya HP gitu. Jadi hidup di tengah kota Jakarta, lalu harus kuliah tapi nggak punya HP. Gitu. Kadang menderita juga sih. Saya itu lucu ya, kalau jalan-jalan nih misalnya jalan-jalan kemana itu, saya itu nggak tahu malu. Pak, Mas, Mbak, tolong dong fotoin saya, nanti kirimin di email gitu. Nah, itu lucu ya gitu. Eh, tapi ya udah itu kunikmati ya selama 1 tahun pertama itu tidak punya HP gitu. Nah, ini untuk membuka bagaimana teknologi itu lalu akhirnya mempengaruhi being. Being itu tadi kata kuncinya adalah partisipatif gitu ya. Kita memberikan diri, kita memberikan waktu, kita menghargai orang itu kan semua kan keluar dari dalam diri kita ya. Being. Dengan bertanya, aku tuh bisa apa sih misalnya untuk orang-orang di sekitar saya. Itu being. Nah, teknologi di situ perannya untuk membantu dalam persahabatan itu, membantu being dalam persahabatan itu, membantu bagaimana sih kita bisa berpartisipasi pada orang-orang di sekitar saya gitu ya, misalnya lewat komunikasi atau lewat sarana-sarana lain yang ada dalam teknologi gitu ya.
Karena kecenderungannya kan begitu ada teknologi nih ya. Ini hari-hari ini kami sudah mulai bisa megang HP nih. Wah, udah individualitasnya udah mulai kelihatan kan. Nah, ini sudah tidak being lagi nih. Sudah tidak hidup dalam aku bisa memberikan apa gitu ya. Ah, tapi begitu kita punya teknologi, apa yang bisa kusumbangkan dalam teknologi ini? Untuk orang-orang di sekitar saya misalnya, untuk persahabatan saya misalnya gitu. Apapun bebas gitu ya. Kata kuncinya being adalah apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya berikan, partisipatif gitu, dengan tidak tenggelam dalam dalam teknologi itu. Apapun caranya teman-teman bisa eh, lakukan sendiri gitu ya. Atau saya itu ya terlampau rohani sih sebetulnya. Kalau terkait dengan teknologi itu kalau ada konten-konten atau hal-hal apa yang baik gitu yang kutemukan ya saya bagikan gitu ya. Nih, lihat nih gitu misalnya. Kayak gini. Nah, itu kan membantu juga mereka gitu ya. Teman-teman orang-orang di sekitar saya untuk melihat juga gitu ya dan atau juga teknologi menjaring lebih banyak orang untuk bisa bergabung. Kurang lebih sih kalau teknologi dengan being seperti itu ya. Tapi kata kuncinya adalah kita bisa melakukan apa. Bukan teknologi bisa menyerap apa dari persahabatan kita. Betul, tapi kita bisa memakai teknologi itu untuk apa. Jangan sampai teknologi malah menyerap gitu ya persahabatan kita. Itu sih. Baik, terima kasih Frater atas jawabannya. Ini ada satu lagi yang bertanya, menurut Frater, bagaimana cara untuk memperlakukan atau hadir untuk teman dekat kita dekat ketika di dalam hati sebenarnya sedang lelah, kecewa, atau bahkan sakit hati dengan mereka? Kan memaksakan diri di saat seperti itu terasa tidak jujur dan malah menguras energi. Ya, ini bertanya Anabel Putri ya. Ya, yang pertama katakan kepada orang yang mau cerita itu gitu ya, atau hadir ketika dengan teman-teman, sorry, kalau misalnya orang itu mau cerita ya, sorry, gue istirahat dulu ya. Kapan nih kita mau ketemu, kapan kita ngobrol. Itu bisa gitu ya. Atau kalau memang benar-benar merasa lagi gundah gulana hatinya ya, kita jujur saja gitu. Bahwa "Nih, aku belum cukup punya energi untuk eh, bercerita atau untuk mendengarkan cerita. Jujur aja sih pasti. Itu yang itu yang pertama dan jangan jangan dipaksakan diri, jangan terlalu dipaksakan ya, karena nanti pasti hasilnya juga jadi nggak baik gitu. Nah, atau bisa juga cara cara memperlakukan atau hadir untuk teman dekatnya itu dia hadirnya itu bagaimana bentuknya? Apakah dia mau cerita atau dia ingin ditemani atau apa? Kan macam-macam ya. Banyak cara mereka hadir di dekat kita pada saat pada saat situasi diri kita juga sedang tidak mudah juga. Tapi begini sih, aku tuh juga sering juga ya, maksudnya terkadang merasa lelah, kecewa, atau sakit hati gitu ya. Tapi eh aku tuh malah seneng. Maksudnya seneng itu mendengarkan permasalahan orang lain nih. Ini agak aneh sih, ini sharing ya. Aku sendiri punya masalah. Tapi kalau ada temen yang mau cerita tentang masalahnya dia, silahkan. Untuk apa? Untuk belajar yang pertama apa? Oh, ternyata saya nggak sendirian ya terhadap masalah ini. Oh, ternyata saya nggak sendirian ya merasa lelah, kecewa, dan macam-macam tadi gitu ya. Oh, ternyata teman saya juga masalah sama, kita saling menguatkan gitu. Ah, lalu bagaimana kalau saya dengan orang itu sendiri sakit hati dengan orang atau dengan sahabat dengan teman kita yang pertama yaitu tadi kita waktu sejenak dulu lalu pelan-pelan kalau sudah baik kita mulai mendengarkan dengan disposisi tidak menjawab banyak-banyak misalnya gitu tapi biarkan saja dia mau ngomong apa dia bercerita lalu kita mulai oh ternyata dia punya permasalahan ini ya oh ternyata apakah rasa sakit hati dengan dia itu akan mengalahkan kita untuk kita tidak menemani dia atau ternyata oh iya iya dia juga sahabatku kok dia pernah punya masalah dia sedang punya masalah walaupun aku sedang sakit hati sama dia tapi ya kasihan juga ya gitu ya oke akhirnya
kami berjalan bersama untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup atau masalah-masalah yang dialami gitu. Sakit hati itu juga pasti sih, mengecewakan juga pasti gitu. Tapi yang pertama adalah ambil waktu dulu, jangan langsung. Dan yang kedua adalah biarkan orang atau teman kita itu berkata, bercerita, dan kita juga tidak harus langsung frontal untuk mengatakan apa, tapi oh seperti ini, dan pelan-pelan akhirnya jujur, aku tuh merasa sakit hati sama kamu karena kamu merasa begini, 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 begini. Nah, itu kan lebih tenang kan lebih enak. Gitu. Nah, tetapi ya disposisinya itu tadi menghargai. Kadang sakit hati itu juga bisa loh. Kita kurang menghargai diri dia sebagai pribadi. Misalnya ya, dia menyakiti kita. Tapi mungkin ada konteks di belakang itu yang akhirnya membuat dia bertindak itu pada kita. Nah, sampai suatu saat dia bercerita, aku tuh sebenarnya tidak bermaksud menyakiti kamu, tapi aku tuh di keluarga tuh lagi ada masalah. Eh, tapi akhirnya, oh ternyata dia tidak bermaksud menyakiti hatiku ya, gitu. Nah, maka penting tadi ya, menghargai pribadi sebagai pribadi yang juga punya problematik hidupnya juga, gitu ya. Kita boleh sakit hati, kita boleh merasa kecewa, gitu. Tetapi kita juga perlu menghargai dia juga gitu ya. Dan suatu saat juga orang lain juga perlu menghargai diri kita ya gitu. Pada saat kita merasa lelah atau capek, terus tiba-tiba kita tidak sadar menyakiti hati orang kan bisa aja gitu kan. Nah itu hal-hal macam itu. Maka penghargaan, penerimaan itu juga penting ya. Ya bukan suatu hal yang abstrak lah, tapi pelan-pelan. Itu sih yang bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih Frater atas jawabannya. Nah, mohon maaf teman-teman karena keterbatasan waktu kita, sesi tanya jawab kita cukupkan sampai saat ini. Terima kasih banyak Frater sudah bersedia untuk menjawab dan juga bersedia untuk mengisi narasumber di webinar kali ini. Dan juga terima kasih pada teman-teman peserta yang telah berpartisipasi dalam diskusi hari ini. Ya, padahal tadi materi kita sangat menarik ya, Frater, karena sangat berdampingan dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa dan juga sebagai Gen Z juga. Nah, selanjutnya yaitu eh, panitia dari kami akan mengirimkan link presensi bagi teman-teman bisa mengisi link tersebut untuk mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat akan dibagikan langsung melalui email para peserta. Jadi setelah selesai acara ini, jangan lupa untuk sering-sering memeriksa kotak masuk email kalian ya. Oke, nah linknya sudah dikirimkan. Mungkin teman-teman sudah bisa mengisi link tersebut. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan closing statement dari Frater Christophorus SJ. Kepada Frater kami persilahkan. Ya oke. Closing statementnya apa ya? eh Tentang persahabatan dan tentang hidup sukacita itu adalah apa yang kau analogikan tadi ya. Kita sebagai pribadi yang punya problematisasi hidup kita masing-masing, punya rasa syukur juga kebahagiaan sebagai pribadi gitu ya. Seperti supir yang nyetir busnya itu sendiri dengan kompleksitas jalan. Dan akhirnya pada suatu waktu kita bisa berkumpul di terminal, kita bisa berkumpul dalam kesempatan-kesempatan apapun ya, organisasi, kuliah atau apapun sebagai orang yang membawa itu semua. Membawa diri kita tapi juga menghargai setiap pribadi itu untuk saling menguatkan, untuk saling menghibur, untuk sekedar berbincang-bincang saja dan akhirnya kita mampu untuk berjalan lagi. Harus itu. Harus persahabatan itu memampukan kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Sehingga kita semangat lagi untuk nyetir Transjakarta tadi ya, nyetir bus tadi. Ya kita semangat lagi untuk belajar, semangat lagi untuk menghadapi permasalahan hidup dalam keluarga. Kita semangat lagi untuk menghadapi macam-macam hal dalam kehidupan kita. Dan itulah persahabatan, itulah sukacita kita hidup sehari-hari gitu ya. Dan itu yang mau saya katakan adalah semangat terus, jangan pernah putus harapan gitu. Harapan itu tidak masuk ke dalam sedih atau seneng nggak. Harapan itu mau sedih, mau seneng, udah sama kayak supir tadi, ya kan. Mau dia apapun yang dia
alami di jalan, kumpul, cerita, bangun persahabatan, dan akhirnya berjalan lagi. Itu yang mau saya katakan. Terima kasih. Dan apa sedikit tambahan yang tadi saya bilang ya, ini aku juga mengirimkan ada docs Google ini form kalau ada yang mau mengisi, kalau nggak ada yang mau mengisi ya udah gitu. Nah, teman-teman kalau ada yang mau membuka docs itu untuk menulis apapun apa tentang webinar ini juga untuk memperkaya diriku juga dan juga kalau ada hal-hal yang lucu-lucu juga bisa membuat saya tertawa yang kalian tulis. Itu saja, terima kasih. Terima kasih, Frater. Terima kasih banyak, Frater, atas pesan penutup yang sangat bermakna bagi kita semua. Nah, selanjutnya kita akan melakukan foto bersama yang akan dipandu oleh Saudari Angie. Nah, kepada teman-teman yang masih menutup kamera, bisa dibuka ya kameranya karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Kepada Angie, kami persilahkan. Baik, terima kasih Gita dan Teddy untuk waktunya. Teman-teman yang masih off kamera boleh langsung dinyalakan ya. Mulai dari slide 1. 1, 2, 3. Untuk slide 2. 1, 2, 3. Untuk slide 3. 1, 2, 3. Untuk slide 4. 1, 2, 3. Untuk slide 5. 1, 2, 3. Untuk slide 6. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide 7. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide 8. 1, 2, 3. Dan yang terakhir untuk slide 9. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Angie sudah memimpin foto bersama kita. Nah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita menutupnya dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Gloria. Kepada Saudari Gloria, kami persilahkan untuk memimpin doa penutup. Mari Romo, Frater, Bruder, Suster, dan teman-teman semua, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menutup webinar kita pada siang hari ini. Doa saya pimpin secara Katolik, bagi yang beragama lain mohon menyesuaikan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa atas segala berkat dan penyertaan-Mu sepanjang webinar pada hari ini. Semoga webinar dan pembahasan di dalamnya tadi dapat memberikan insight baru kepada kami untuk membangun persahabatan di lingkungan kami. Semoga juga orang-orang yang kami ketemui pada hari ini dapat menjadi berkat dan menjadi inspirasi untuk kami melanjutkan tugas dan perutusan yang Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan berpisah, marilah Engkau memberkati setiap perjalanan hidup kami. Semuanya ini kami sampaikan lewat pengantaran Yesus Kristus, Putra. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih pada Saudari Gloria yang telah memimpin doa penutup. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Frater Christo atas waktu dan sharing yang telah diberikan kepada kita semua hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti webinar ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat menjadi berkat dan inspirasi bagi kehidupan kita sehari-hari. Kami mewakili panitia yang bertugas, mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Dadah. Ya, terima kasih.